Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3301. Mendengar instruksi Felix yang berbeda dari Tuan Wade, Direktur Zhao bertanya, "Tuan Muda, haruskah saya meminta instruksi dari Tuan Wade?" "Tidak perlu," Felix berseru. "Cepat selamatkan. Pastikan mengambil semua tindakan penyelamatan. Jika kakek menyalahkanku, aku yang akan menghadapinya." Direktur Zhao langsung memikirkan apa yang dikatakan Felix. Jika dia tidak menyelamatkannya, dia mungkin akan mendapat masalah juga. Menimbangnya, dia segera berkata, "Baiklah Tuan Muda, kami akan menyelamatkan dia." Helena menatap lurus ke arah Felix dengan mata sedih. Dia ingin mengutuk, tetapi dia menelan kata-kata itu lagi. Dia tahu bahwa pada saat ini, Felix hanya ingin menyingkirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian dan tidak mau bertanggung jawab. Meskipun dia tidak menyukai kasih sayang Felix, dia bisa memahaminya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, dirinya sengaja menyembunyikan masalah ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dengan sedih di dalam hatinya. Jika ingin menyalahkannya, salahkan dirimu sendiri. Jika adik laki-laki Felix, Charlie, tidak menunjukkan semua ini, saya mungkin masih terus menipu Felix dan anggota keluarga Wade lainnya. Jadi saya memang pantas mendapatkan apa yang saya miliki hari ini. Jadi, dia menyerah pada perjuangan terakhir dan berpikir dalam hati, jika orang-orang ini ingin berpura-pura menyelamatkan saya, biarkan saja. Rasa sakit yang akan saya derita selama pengampunan adalah untuk memaafkan keluarga Wade. Melihat mata Helena yang tenggelam dan putus asa, Felix merasa sedikit bersalah. Dia berkata kepada Direktur Zhao, "Baiklah, Anda selamatkan pasien. Saya orang awam dan saya tidak akan membuat masalah di sini. Saya akan menunggu di pintu." Direktur Zhao mengangguk dan berkata, "Kalau begitu silakan keluar, Tuan Muda, dan tunggu sebentar." "Oke," Felix menjawab, menoleh dan berjalan keluar. Felix pergi, dan dokter lain sudah menggali, siap memberi Helena penyelamatan terakhir. Helena tidak mengucapkan kata pun. Matanya memandang ke langit-langit, dan dia sudah menantikan datangnya kematian. Dia tahu bahwa pasien sakit parah yang diselamatkan umumnya akan menderita banyak rasa sakit dan penderitaan. Dia hanya bisa berdoa agar proses secepat mungkin dan memberikan dirinya kematian yang cepat. Pada saat ini, dalam benak Helena, entah kenapa, dia tiba-tiba teringat adegan saat bertemu Charlie hari itu. Dia memikirkan cara Charlie menatapnya, dan kata-kata yang dia ucapkan sambil memegang tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki kejutan di dalam pikirannya. Dia ingat instruksi Charlie pada dirinya saat itu, yang terdengar tidak masuk akal, dan bahkan tidak memiliki dasar ilmiah sedikit pun. Dia bilang, "Jika saya tidak dapat menahan rasa sakit di jantung, saya harus menggigit jari tengah kanan saya dengan keras. Apakah metode ini akan berhasil?" Melihat dokter telah menyiapkan defibrilator, epinefrin, dan berbagai peralatan untuk intubasi darurat, Helena tahu betapa konyolnya kata-kata Charlie. Namun masih ada 1/10.000, atau bahkan 1/100.000 kemungkinan dia. Jadi, dia mengangkat tangan dengan susah payah, dan memasukkan jari tengah ke dalam mulut. Dengan pikiran untuk melakukan perjuangan nafas terakhir, Helena menggigit jari tengah keadaan dengan keras. Dalam sekejap, rasa sakit yang parah membuatnya mengerutkan kening. Seorang dokter melihatnya dan berkata, "Direktur Zhao, pasien menggigitnya." Direktur Zhao, yang ingin memberikan pertolongan pertama, melihat Helena menggigit giginya, dan dengan cepat berkata kepada dokter lain, "Pasien kemungkinan mengalami halusinasi sebelum meninggal. Dia bisa menggigit jika dia mau. Selama dia tidak menggigit lidahnya, jangan khawatirkan dia. Cepat selamatkan dia." Pada saat ini, Helena bisa merasakan ada energi hangat dari jari tengah tangan mengingat yang tak tertandingi. Dengan cepat menembus rantai dan mengalir ke jantungnya dengan sangat cepat. Transmisi energi ini sangat cepat.
Seolah-olah dalam cuaca terpanas. Saat hampir mengalami dehidrasi, tiba-tiba minum es kok. Saat menyesapnya, perasaan terselamatkan dari situasi keputusasaan akan langsung menembus jiwa. Segera setelah itu, dia merasa jantungnya telah terkuras hingga berhenti berdetak, dengan cepat terisi energi. Seperti mobil listrik yang kehabisan tenaga dan mesin akan mati, tiba-tiba diganti dengan baterai terisi penuh. Kebangkitan dengan darah penuh dalam sekejap. Perasaan ini membuat Helena merasa seperti dilahirkan kembali. Seluruh tubuhnya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seorang dokter wanita sedang memegang epinefrin saat ini, bersiap untuk memenuhinya ke jantung Helena. Namun, saat hendak mengambil jarum suntik di tangan tiba-tiba direnggut oleh Helena. Bab 3302. Dokter wanita itu terkejut. Dia tidak pernah membayangkan pasien yang sesak napas bisa memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Sambil bertanya-tanya, dia melirik ke monitor di sebelahnya, dan berkata dengan kaget, "Direktur, indikator tekanan darah, pengukuran jantung, dan tekanan darah pasien semuanya telah pulih." Ketika semua orang mendengar ini, mereka hampir tidak sadar melihat ke monitor. Di monitor, tekanan darah Helena sudah pulih. Dari 4.530 menjadi 12.070. Detak jantung melonjak dari kurang dari 20 detak per menit menjadi 72 detak per menit. Indeks oksigen darah telah melonjak dari kurang dari 60% sebelumnya menjadi 95%. Direktur Zhao tercengang. Dia melihat ke monitor dan berkemah. "Ini, apakah mesin bodoh ini mencakup kita berdua di sini? Apakah rusak? Periksa mesin dan pasiennya. Apakah ada masalah dengan bagian koneksi dari perangkatnya? Ini sangat luar biasa." Dokter maju untuk memeriksanya, menenangkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada masalah. Setiap bagian terhubung dengan normal." Sutradara Zhao sangat tidak percaya. Dia melangkah maju dan memukul mesin dengan penuh semangat, dan berkata, "Saya curiga benda ini rusak. Coba ke ruang jaga darurat di sebelah. Gunakan alat yang lain." Tetapi pada saat ini, Helena tiba-tiba duduk. Semua dokter membeku di tempat. Semuanya ahli di bidang penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Masing-masing memiliki pengalaman minimal 10 atau 20 tahun di bidang tersebut. Mereka semua belum pernah menjumpai hal seperti itu. Ini menjungkir balikkan akal sehat medis dan pengalaman medis yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini seperti seorang ateis yang sangat tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini sepanjang hidupnya. Tetapi tiba-tiba pada suatu waktu, dia melihat hantu kerabatnya yang telah meninggal muncul di hadapannya, dan bahkan berbicara padanya. Realitas bersinggungan dengan ketidaknyataan, membuat pandangan dunia mereka antara magis dan realistis. Saat ini, Helena sama terkejutnya dengan Direktur Zhao dan para dokter lainnya. Namun, tidak seperti dokter lain yang bingung. Dia tahu apa yang terjadi pada dirinya. "Ini Charlie yang menyelamatkanku." Apa yang dia katakan tidak salah sama sekali. Menggigit jari tengah tangan kananku di saat kritis bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi aku tidak menganggap serius nasihatnya. Aku bahkan mengira dia berbicara omong kosong. Jika aku mengizinkan lebih awal, aku tidak akan terlalu menderita. Namun, meskipun saya melakukan banyak kejahatan di sini, itu juga memungkinkan saya dapat melihat warna asli banyak orang. Termasuk pelayan saya, dan semua orang di keluarga Wade. Dan tadi, energi misterius yang tiba-tiba menyembur keluar dari tangan kananku pasti ditinggalkan di sana oleh Charlie. Siapa dia? Dan kemampuan luar biasa apa yang dia miliki untuk bisa melakukan ini? Memikirkan hal ini, Helena hanya memiliki satu pemikiran di pikirannya. Dia harus menemui Charlie. Tidak peduli apa, aku harus berbicara dengan Charlie. Karena hanya dia yang bisa membantuku. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kehidupan. Dan menyelamatkan ibuku dan aku dari manipulasi keluarga kerajaan dan Olivia. Memikirkan hal ini, Helena merobek masker oksigen, oximeter di leher, dan memantau tekanan darah di pergelangan tangannya. Dan berkata, "Terima kasih, aku tidak butuh bantuan kalian lagi sekarang." Ini, Direktur Zhao bingung.
Seorang pasien bernafas tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan berkata tidak perlu membantu lagi. Ini benar-benar keterlaluan. Jadi, dia tanpa sadar berkata, Putri Helena, situasi Anda saat ini sangat berbahaya. Anda dapat meninggal kapan saja. Kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Anda, atau hidup Anda mungkin dalam bahaya kapan saja. Namun, Helena tidak memberi kesempatan. Dia melompat dari kasur rumah sakit dan hendak keluar. Bab 3303. Saat ini, anggota keluarga dekat keluarga Wade dan dua pelayan Helena masih menunggu dengan cemas di luar ruang tindakan. Semua orang sudah percaya bahwa Helena akan meninggal. Semua orang menunggu kabar kepastian dari dalam. Yeremia bahkan memerintahkan Felix untuk segera mengirimkan video tersebut ke pelayan keluarga kerajaan Nordik jika Helena sudah dipastikan meninggal, dan kemudian memutuskan hubungan. Namun, Felix merasa kurang menyesal di dalam hatinya. Kecantikan eksotis seperti Helena adalah impian semua pria, tapi dia tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk bisa mencium Helena. Charmaine memikirkan sesuatu, dan diam-diam bertanya kepada Yeremia, "Ayah, apakah kamu ingin Charlie datang?" Dia bilang saat itu, Yule bisa dibudidayakan olehnya. Dia juga mengatakan tubuh Helena tidak normal setelah dia melihatnya sekilas. Mungkin dia bisa menyelamatkannya, atau bahkan ada cara untuk menyelamatkannya. Yeremia mengulurkan tangan. Tidak mungkin. Charmaine bertanya dengan bingung. Mengapa, Ayah? Jika Charlie punya cara, bukankah semua orang akan senang? Yeremia berjanji dengan kuat, suaranya, dan berkata dengan serius, sama sekali tidak. Tidak peduli metode apa yang dimiliki Charlie, metodenya untuk menghidupkan kembali orang pasti sangat berharga. Itu pasti tidak layak disia-siakan hanya untuk Helena. Berbicara tentang ini, Yeremia berkata lagi, wanita ini menyembunyikan penyakitnya dari keluarga kita. Dia tidak memiliki niat baik. Mengapa keluarga Wade harus menggunakan metode yang begitu berharga untuk menyelamatkannya? Apakah ini balas dendam? Yeremia, saya tidak terlalu hebat. Charmaine segera mengerti maksud Yeremia, dan dengan cepat berkata, Ayah, kamu lebih perhatian. Nyatanya, Yeremia hanya berbicara setengah dari apa yang ada di hatinya. Setengah lainnya dari apa yang tidak dia katakan adalah dirinya tidak memiliki kesempatan mengalami sendiri metode Charlie untuk menghidupkan kembali orang dan meremajakan masa muda dirinya. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan ini kepada Helena begitu saja? Saat keluarga Wade sedang mengabarkan Helena, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka. Felix sedang menundukkan kepalanya untuk mengutak-atik ponselnya. Ketika mendengar suara pintu terbuka, dia mengira itu adalah seorang dokter yang keluar. Tanpa mengangkat kepalanya, dia bertanya, apakah dia sudah mati? Saat selesai berbicara, dia baru mengangkat kepalanya dan melihat dengan jelas orang yang keluar dari pintu. Apa yang dia dan semua anggota keluarga Wade, termasuk dua pelayan, tidak menduga bahwa orang yang keluar dari ruang gawat darurat adalah Helena yang telah dinyatakan oleh dokter hanya bisa bertahan paling lama 1 atau 2 jam. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Helena, semua orang terperangah. Mereka tidak bereaksi untuk beberapa saat. Yeremia memandang Helena dengan wajah penuh ketakutan, dan berkata, Helena, kamu, bagaimana kondisimu? Helena memandangi keluarga Wade di depannya, dan hatinya juga sangat kecewa. Karena dia sudah melihat wajah keluarga Wade tadi. Namun, dia juga menyadari bahwa dia salah terlebih dahulu. Dia tidak bisa menyalahkan keluarga Wade karena terlalu realistis. Dan sekarang dia tidak memiliki cara untuk melawan keluarga Wade. Dia tahu Charlie adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan bisa dikatakan hanya Charlie yang bisa menyelamatkan ibunya saat ini. Jadi, dia memandang Yeremia, membungkuk dengan hormat, dan berkata, terima kasih, Tuan Wade atas perhatiannya. Saya baik-baik saja sekarang. Yeremia benar-benar terpana. Helena baru saja hampir meninggal. Sekarang dia tiba-tiba berlari keluar dan membungkuk pada dirinya dan berkata tidak ada yang terjadi. Ini terlalu ajaib. Bab 3304. Saat masih penasaran, Yeremia melihat sederet merah bekas gigitan di jari tengah kanan Helena.
Ini membuatnya langsung sadar. Aku lupa apa yang dikatakan Felix saat dia datang untuk mengeluh kepadaku hari itu. Charlie menyuruh Helena menggigit jari di tengah keadaan darurat, yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau begitu, Charlie tidak berbicara omong kosong. Ini luar biasa. Helena cukup menggigit jari tengahnya saja dengan keras-keras untuk mengobati penyakit jantungnya yang begitu parah sampai dia hampir bernafas. Jika ini adalah semacam terapi fisik, saya sama sekali tidak percaya. Serangan jantung yang begitu serius tiba-tiba. Jangan menggigit jari tengah. Bahkan jika seluruh jari tengah terpotong, tidak mungkin bisa menyembuhkan efek penyakit jantung. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Charlie pasti telah menggunakan suatu metode untuk meninggalkan semacam obat atau semacam energi di ujung jari tengahnya. Ya Tuhan! Bagaimana Charlie menguasai kemampuan luar biasa di usia yang begitu muda? Pada saat ini, Helena melihat Jeremiah menatap tangannya. Dia cepat-cepat menggenggam tangan untuk menutupi luka di jari tengahnya. Pada saat ini, Felix juga berlari dan bertanya dengan heran dan terkejut. Helena, kamu baik-baik saja? Memang benar. Aku baik-baik saja. Helena sedikit tersenyum dan berkata, para dokter di sini sangat terampil dan menyelamatkanku. Felix masih memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya pada wajahnya, dan bertanya, kalau begitu kamu sudah sembuh sekarang? Helena berkata, saya tidak yakin apakah saya sudah sembuh, tetapi saya merasa jauh lebih baik sekarang. Seharusnya sudah tidak ada bahaya lagi. Pada saat ini, Direktur Zhao juga keluar dengan beberapa dokter. Felix menariknya dan bertanya kepadanya, Direktur Zhao, apakah Helena sudah benar-benar sehat? Direktur Zhao mengangguk beberapa kali, dan berkata, indikator fisik yang mulia telah kembali normal. Ternyata kekuatan dan semangat fisiknya juga sangat baik. Dia sudah keluar dari bahaya. Namun dalam situasi sebenarnya, mungkin perlu pemeriksaan lebih mendalam. Yeremia berkata saat ini. Kalau begitu cepat atur pemeriksaan terlengkap untuk Helena. Helena berkata saat ini, Tuan Wade, sekarang sudah siang. Saya sudah lolos dari bahaya. Lebih baik fokus pada hal-hal penting dari upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Jika saya membuat semuanya terlambat, saya akan sangat menyesal. Saat dia mengatakan itu, Helena berkata lagi, saya tahu kamu pasti sangat tidak puas karena saya menyembunyikan penyakit saya. Saya juga tahu semua ini salah saya. Sekarang upacara pemujaan leluhur keluarga Wade tidak boleh dilewatkan. Saya bersedia terus menemani Felix ke upacara pemujaan leluhur sebagai pertunangan Felix. Adapun untuk terus memenuhi akad nikah, setelah upacara pemujaan leluhur, semuanya terserah kamu untuk memutuskan. Saya tidak punya kata-kata lain. Ketika Yeremia mendengar ini, gadis dia mengakui bahwa Helena ini memang bukan orang biasa. Dia mampu menunjukkan dengan tepat titik rasa sakitnya sekaligus dan memberikan serangkaian argumen yang tidak bisa dia tolak. Sekarang hidup Helena tidak dalam bahaya. Jika dia tidak menyapa kerabatnya dengan anggota langsung keluarga Wade hari ini, kerabatnya pasti akan berdiskusi dan berfantasi. Toh, banyak kerabat asing yang ingin memanfaatkan upacara pemujaan leluhur ini untuk melihat kecantikan putri kerajaan Nordik. Jika Helena tidak berpartisipasi dalam upacara resmi pemujaan leluhur besok, kerabatnya mungkin akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, dan dunia luar pasti akan memulai berbagai spekulasi tentang masalah ini. Jadi, lebih baik Helena mengikuti keluarga Wade dan menyelesaikan upacara pemujaan leluhur yang paling penting terlebih dahulu. Adapun apakah akan terus memenuhi akad nikah, bisa menunggu setelah acara selesai. Mundur berpikir, keluarga Wade setidaknya dapat secara terbuka menarik pertunangan dengan keluarga kerajaan Nordik dengan alasan Helena menyembunyikan cacat fisiknya. Jadi, tanpa menunggu orang lain membuat pernyataan, dia langsung mengangguk dan berkata, Helena, sungguh mengesankan kamu dapat mengambil tanggung jawab ini. Jika demikian, cepatlah kembali ke hotel, bersiap-siap dan ganti bajumu. Pastikan tiba di kediaman keluarga Wade sebelum jam 9.30. Bab 3305. Helena sangat gembira saat Yeremia menyetujui usulnya. Dia berkata tanpa ragu, terima kasih Tuan Wade. Saya akan kembali dan bersiap.
Setelah selesai berbicara, dia melihat dua pelayan yang tertegun dan berkata, "Cepat kembali bersamaku." Baru pada saat mereka berdua kembali sadar, dan sebelum mereka sempat memikirkan apa yang terjadi, mereka buru-buru mengangguk dan berkata, "Oke, Yang Mulia Putri." Felix melihat Helena tampak baik-baik saja, dan pikiran cabul di hatinya sekali lagi menempati tempat yang tinggi. Baru saja, dia pikir sayang sekali dia tidak bisa mencium Helena. Dia berharap bisa melakukannya sekarang. Jadi, dia berkata dengan tergesa-gesa dan sopan, "Sayang, aku akan mengantarmu." Helena tersenyum padanya, dan berkata dengan serius, "Ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan. Tidak perlu mengantarku. Kamu kembali saja bersama Tuan Wade. Aku sendiri akan kembali ke hotel." Yeremia juga berkata, "Felix, Helena benar. Jangan membuat masalah. Kita harus segera kembali. Saya sudah mengubah waktu kerabat mengunjungi pintu 8:30. Tidak baik untuk menundanya lagi." Setelah berbicara, dia bertanya lagi kepada Stephen. "Stephen, apakah kamu sudah memberitahu Charlie menunda ini?" Stephen buru-buru berkata, "Kembalilah ke guru. Saya sudah memberitahu Tuan Charlie." "Baiklah." Yeremia mengangguk puas, dan menghela napas. Hari ini dan besok adalah pertemuan akbar keluarga Wade setiap 12 tahun. Menjadi awal kembalinya keluarga Wade menjadi keluarga pertama di negara ini. Sekarang keluarga Schultz sudah jatuh, dan jenderal keluarga Wade saya telah kembali. Saya yakin sebentar lagi keluarga Wade dapat kembali ke puncak negara. Clayton, Felix, dan bahkan Huff dan yang lainnya merasa sedikit tidak senang saat mendengar ini. Karena mereka tahu benar bahwa yang disebut Jenderal Yeremia adalah Charlie. Rupanya Tuan Wade benar-benar menganggap Charlie sebagai bantuan besar bagi keluarga Wade di masa depan. Felix sedang dalam suasana hati yang sangat kesal. Charlie mengambil keuntungan dari pertunangannya Helena kemarin. Orang tua itu tidak melampiaskan amarahnya atas namanya. Dia bahkan membela Charlie. Kejadian ini membuatnya sangat marah hingga dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Yeremia melihat waktu, dan saat itu pukul 9:20. Dia berkata kepada Stephen, "Stephen, cepat atur iring-iringan mobil untuk menjemput Charlie dari keluarga Golding." Charlie adalah keturunan langsung dan cucu dari keluarga Wade. Tiba sebelum pukul 9:30 dan bertemu kerabat bersama kami. "Baik Tuan." Stephen buru-buru berkata, "Saya akan segera berangkat." Felix merasa semakin tidak nyaman. "Apa yang kamu lakukan? Hanya Charlie belaka. Kamu harus menjemputnya lagi dan lagi. Dia tidak pantas mendapatkannya." Tetapi meskipun Felix kesal di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan apapun secara langsung. Stephen menghubungi konvoi. Beberapa menit kemudian, konvoi 10 Rolls-Royce telah tiba di gerbang rumah sakit. Setelah menjemput Stephen, mereka berkendara menuju rumah keluarga Golding. Saat ini, Helena sudah kembali ke hotel. Saat dia berjalan cepat ke dalam ruangan, dia bertanya kepada dua pelayan di sebelahnya, "Apakah kalian sudah melaporkan ke Olivia tentang serangan jantungku?" Keduanya saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Karena tahu dirinya telah terekspos, mereka tidak berani membicarakan informasi apapun terkait Putri Olivia saat ini. Melihat diam-diam mereka, Helena berkata dengan ringan, "Aku tahu kalian semua dari Olivia. Aku tidak bermaksud apa-apa, tapi menurutku yang terjadi adalah alarm palsu. Jika kalian belum sempat berbicara dengan Olivia, kalian tidak perlu melapor untuk saat ini." Setelah itu, dia melanjutkan, "Selanjutnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kepercayaan keluarga Wade pada saya dan terus mendorong pernikahan dengan keluarga Wade. Jika Olivia ikut campur, mungkin akan berdampak negatif." Bab 3306. Selain itu, saya yakin dia yang meminta kalian berdua mengikuti saya untuk berkumpul dan juga merawat saya jika saya tiba-tiba jatuh sakit agar tidak terlihat oleh keluarga Wade. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan menyalahkan kamu karena tidak menutupi kamu. Dan kalian akan memikul tanggung jawab. Jadi, lebih baik kita berpura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi. Agar kalian berdua tidak harus bertanggung jawab.
Dan aku bisa memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Bagaimana menurut kalian? Kedua gadis itu berharga. Dan gadis Tionghoa itu berkata, Putri Helena, kami belum sempat melapor pada Putri Olivia. Kami akan menghapus video di ponsel. Dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Oke, Helena menghela nafas lega. Mengangguk dan berkata, waktu hampir habis. Kalian bantu aku merias diri. Saat ini, Charlie sudah mengenakan baju dan jasnya. Dengan bantuan Queen, dia mengikat dasinya. Setelah semuanya selesai, dia duduk di ruang tamu villa keluarga Golding, menunggu kedatangan Stephen. Ukuran pengaturan yang disiapkan Rahel untuknya pas, seolah dibuat khusus. Bahan, bentuk, dan gaya semuanya terbaik. Jas dengan tekstur seperti itu, kecuali buatan tangan oleh Master Top, tidak peduli seberapa bagus merek siap memakainya, tidak mungkin memiliki efek seperti itu. Dan temperamen Charlie secara keseluruhan, setelah mengenakan pakaian seperti itu, telah meningkat pesat. Bahkan Yule tidak bisa menahan napas setelah melihatnya. Charlie, pengaturan ini sangat cocok untukmu. Tidak hanya tinggi, tampan, dan penuh kepahlawanan. Charlie juga memiliki temperamen pria yang sukses, yang menarik perhatian. Charlie berkata sambil tersenyum. Alasan utamanya adalah ukurannya pas, seperti dibuat khusus. Queen di samping menanggapi, kamu tidak tahu, saat ibuku meminta master ini membuat pengaturan, dia terbang langsung ke London untuk mengukurnya sendiri. Untuk menentukan ukuranmu, ibuku dan aku secara khusus memilih satu set pengaturan tubuh dan pengaturan model dummy mirip dengan milik kamu. Kami hanya membayangkan, menyesuaikan ukurannya sedikit demi sedikit, tidak ada kesalahan. Charlie berkata, terima kasih, Putri, dan Bibi Rahel. Saya terbiasa menjalani kehidupan yang sulit. Kalau kalian tidak menyarankan, saya tidak akan memiliki pengaturan yang sama sekali. Rahel sedikit tersenyum, dan berkata dengan serius, saat kamu kembali ke keluarga Wade kali ini, jangan sampai semua orang meremehkanmu. Kamu harus memberitahu mereka bahwa kamu adalah putra Curtis, dan bahwa kamu tidak dilahirkan tiba-tiba. Charlie mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, aku tahu Bibi Rahel. Queen, yang berada di sebelahnya, berkata dengan lembut, kakak Charlie, ayah sudah menyiapkan iring-iringan mobil. Aku akan mengantarmu ke rumah keluarga Wade nanti. Charlie bertanya dengan heran, mengapa kamu mempersiapkan konvoi? Pelayan Stephen Thompson akan datang menjemputku. Rahel berkata sambil tersenyum. Pamanmu bilang kamu adalah putra dan cucu pertama dari keluarga Wade, dan satu-satunya putra Curtis yang terkenal. Saat kamu kembali ke keluarga Wade, kamu harus berjanji. Oleh karena itu, keluarga Golding juga harus memberikan lapisan gula pada kue. Kami harus membantu kamu menopang meja. Yule segera mengangguk dan tersenyum dan berkata, benar. Kembalinya kamu ke keluarga Wade sangat penting. Saya khawatir anggota keluarga Wade lainnya akan dengan sengaja mempermalukan kamu dengan fakta bahwa kamu telah mengembara di Aurus Hill selama 20 tahun. Itu akan dilakukan saat kamu tiba di keluarga Wade. Untuk sesaat, beritahu mereka bahwa kamu bukan hanya keluarga Wade, tetapi juga menantu calon saya, keluarga Golding. Siapapun yang berani mempermalukan kamu harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak. Charlie tidak tahu harus mengatakan apa untuk saat ini. Dia memahami kebaikan Yule, tapi hatinya agak malu. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Golding datang untuk melaporkan, Tuan, Nyonya, kepala pelayan Thompson dari keluarga Wade sudah tiba. Mendengar Stephen sudah datang, Yule langsung berkata, kalian semua duduk. Aku akan menjemput Stephen. Bab 3307. Yule tidak membiarkan orang lain mengikuti. Dia bangkit dan keluar menuju gerbang sendirian. Begitu dia melihat Stephen, dia dengan cepat melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Stephen, dan berkata sambil tersenyum, Stephen, sudah lama kita tidak melompat. Aku juga di Eastcliff, dan kamu tidak sering datang menemuiku. Stephen berkata dengan hormat, Tuan Golding, saya sangat sibuk akhir-akhir ini, dan saya belum datang untuk membahas Anda. Kulit Anda menjadi lebih sehat dan lebih baik.
Yule mengangguk, tertawa dan berkata, "Terima kasih kepada Charlie. Jika tidak, kamu akan mengunjungiku di depan kuburanku." Ya, Stephen mengangguk berat, dan berkata, "Sampai hari ini, kemampuan Tuan Charlie tidak dapat diduga." Yule menghela napas, masih memegang tangan Stephen, dan berkata dengan serius, "Stephen, terima kasih sudah diam-diam melindungi Charlie selama bertahun-tahun. Aku, Yule, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Stephen membungkuk dengan gentar dan berkata, "Tuan Golding, Anda terlalu sopan, ini semua adalah tugas saya. Master Curtis telah membantu saya melakukan konversi. Saya harus melakukan apa yang harus dilakukan." Yule berkata dengan serius, "Stephen, kamu penyayang dan benar. Saudara Wade tidak salah menilai kamu." Stephen sedikit tersenyum, dan berkata dengan hormat, "Tuan Golding, jika Anda ingin mengatakan bahwa ada cinta dan kebenaran, Anda lebih dari saya." Yule menghela napas. "Hei, Stefanus, itu karena kamu dan aku adalah orang-orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Kamu seharusnya lebih sering datang menemuiku. Kamu dan aku adalah orang-orang yang mengikuti Saudara Wade dan menerima bantuannya. Pengalaman umum dan kesamaan topik. Kita harus sering minum 1 atau 2 gelas bersama dan mengingat masa lalu." Saat dia mengatakan itu, Yule berkata dengan hati yang dalam, "Stephen, sejujurnya, kamu selalu menjadi teman di hatiku. Aku percaya itu juga sama di mata Saudara Wade." Mendengar ini, Stephen sangat terkejut, dan matanya memerah. Meskipun dia selalu berada di sisi Curtis saat itu dan sering berhubungan dengan Yule, dia selalu merasa bahwa dia adalah pelayan Curtis dan Yule adalah saudara laki-laki Curtis. Oleh karena itu, statusnya jauh lebih rendah daripada Yule. Oleh karena itu, setelah kematian Curtis, tidak mudah baginya untuk berinisiatif menghubungi Yule, yang sepertinya agak kuat. Namun, melihat kata-kata Yule datang dari lubuk hatinya, dia berkata dengan serius, "Baik, Tuan Golding. Jangan khawatir, selama Anda tidak berpikir saya mengganggu, saya pasti akan datang menemui Anda untuk minum sesekali." Yule mengangguk lagi dan lagi. "Setuju, selama aku di Eastcliff, kamu bisa datang kapan saja." "Oke," Stephen setuju, dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Golding, apakah Tuan Charlie sudah siap? Dia harus tiba di rumah keluarga Wade sebelum jam 9.30. Setelah pukul 9.30, perwakilan kerabatnya akan tiba satu demi satu. Ini sangat penting bagi Tuan Muda." Mendengar ini, Yule mengangkat sedikit wawasan, memandang Stephen, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Stephen, kamu diam-diam melindungi Charlie selama bertahun-tahun. Apakah kamu hari menunggu ini?" "Ya," Stephen berkata dengan tegas, "Tuan Golding, sejujurnya, setelah saya menguburkan Master Curtis dengan tangan saya sendiri, saya, Stephen, hanya hidup untuk 2 hal. Pertama, menyaksikan Tuan Muda Charlie mengambil alih keluarga Wade. Kedua, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Tuan Charlie membalas dendam Tuan Curtis dan istrinya." Mendengar ini, Yule menggenggam erat tangan Stephen lagi, dan berkata dengan tekad yang tak tertandingi, "Stephen, aku juga seperti yang kamu pikirkan." Stephen sedikit terkejut, lalu tidak bisa menahan napas, dan berkata, "Tuan Golding, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah bahwa Tuan Charlie selalu ingin menarik garis dengan keluarga Wade. Jika dia terus berpikir seperti ini, dia harus memaksa dia untuk mengambil alih keluarga Wade." Yule tertawa. "Jangan khawatir, Stephen. Saya sudah minum anggur dengan Charlie beberapa jam kemarin. Saya sudah menceritakan situasi ayahnya saat itu. Dia sudah memahami wasiat terakhir ayahnya. Dia sudah memutuskan dia harus menjadi kepala keluarga Wade." Stephen berkata dengan sangat terkejut, "Bagaimana? Kalau begitu, itu hebat. Dengan kekuatan Tuan Charlie, jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Wade." Bab 3308. Yule mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Seperti yang Anda katakan, menjadi kepala keluarga Wade hanyalah langkah pertama bagi Charlie. Tujuan utamanya adalah untuk membalas dendam saudara Wade dan istrinya, serta memimpin keluarga Wade ke puncak dunia.
Pada saat itu, saya, Yule, juga akan memberikan segalanya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengurus keluarga dan membawa kursi tandu untuk Charlie. Mendengar ini, Stephen segera berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Golding. Anda sangat baik kepada Tuan Curtis. Mohon dihormati oleh dunia. Yule buru-buru membantu berdiri, dan berkata dengan serius, Stephen, kamu tidak perlu memberikan hadiah sebesar ini sedang. Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi kawan dan kawan seperjuangan. Kita harus bekerja sama secara internal dan eksternal, dan menghilangkan semua rintangan bagi Charlie untuk mewarisi keluarga Wade. Stephen mengangguk berat. Saya mengerti. Selama 20 tahun terakhir, ini adalah hari yang telah kutunggu-tunggu. Yule mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Oke, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, Charlie sudah siap, ikuti aku. Oke, Stephen mengikuti Yule dan masuk ke villa keluarga Golding. Melihat Charlie, Stephen berkata dengan terkejut, Tuan muda, Anda benar-benar energi dengan pakaian Anda hari ini. Charlie sedikit tersenyum. Ngomong-ngomong, Tuan Thompson, bukan kamu mengatakan bahwa kerabatku akan datang ke pintu sebelum pukul 9? Mengapa berubah menjadi 9.30? Stephen berkata dengan malu-malu. Ada situasi yang tidak terduga. Tuan bertahan dalam waktu setengah jam. Setelah itu, Stephen berkata lagi, Putri Helena mengalami serangan jantung dan dikirim ke rumah sakit, dan akhirnya lolos dari bahaya. Queen berseru, Helena itu benar-benar mengalami serangan jantung. Stephen mengangguk dan berkata, ya, dan masalahnya sangat berbahaya pada awalnya. Dokter mengatakan bahwa dia tidak akan bertahan selama beberapa jam, tetapi dia pulih. Queen memandang Charlie dan berkata kepadanya, Kakak Charlie, kamu baik sekali. Helena itu pasti menggigit jari tengah tangan bagaimana, kan? Charlie berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak masuk akal untuk terus menyatakan secara terang. Stephen berkata sambil tersenyum di samping. Aku juga baru menyadarinya. Jari tangan kanan Putri Helena memang memiliki bekas gigitan. Tuan muda yang luar biasa. Tangannya menyelamatkannya. Yule dan Rahel bingung. Rahel mau tidak mau bertanya. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti. Queen tersenyum dan berkata, Bu, ini cerita yang panjang. Aku akan bercerita setelah aku mengantar Kak Charlie. Stephen juga berkata pada saat ini, Tuan muda, sekarang sudah pukul 9. Kita harus segera pergi. Oke, Charlie mengangguk, dan berkata kepada Queen, Nana, karena Tuan Thompson ada di sini, kamu tidak perlu mengantarku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Queen segera menolak, tidak, aku akan pergi juga. Tidak terlalu jauh, Yule berkata. Nana, hari ini pertemuan keluarga Wade dengan kerabat mereka. Tertutup untuk orang luar dan tamu lain. Kamu jadi jangan ikut bersenang-senang. Queen mengusulkan dan berkata, saya tidak akan keluar dari mobil saat sampai di sana. Saya akan mengantar Kak Charlie. Saya akan mengikuti iring-iringan mobil keluarga kita kembali. Yule tersenyum tak berdaya. Oke. Karena kamu bersedia membuat masalah, pergilah. Hihi, Queen menjulurkan lidahnya, dengan cepat meraih lengan Charlie, dan berkata, Kakak Charlie, ayo pergi. Bab 3309. Karena keluarga Wade dan keluarga Golding telah menyiapkan konvoi, Yule meminta konvoi keluarga Golding untuk mengikuti. Sebagai cara untuk membantu Charlie memiliki lebih banyak adegan. Dalam perjalanan, Stephen mengemudikan mobilnya sendiri, dan melaporkan secara detail kepada Charlie apa yang terjadi pada Helena hari ini. Setelah mendengar ini, Charlie hanya memiliki 3 pikiran di dalam hatinya. Pertama, Helena menyembunyikan kebenaran dan niat yang benar-benar buruk. Kedua, keluarga Wade memang agak tidak tahu malu membuang kesalahan. Ketiga, Helena dan keluarga Wade dapat mencapai konteks atas dasar ini, yang membuktikan bahwa pihak kedua adalah orang baik dan memiliki lampu hemat bahan bakar. Selain itu, Charlie juga menyimpulkan bahwa situasi Helena saat ini harus segera berakhir.
Di sisi Cina, keluarga Wade hampir tidak mau menerima Helena lagi. Dan di sisi Nordik, anggota keluarga kerajaan yang mengancamnya dengan nyawa ibunya tidak mungkin membiarkan kembali dengan mudah. Sekarang bisa dikatakan Helena dalam dilema. Tapi Charlie tidak berpikir untuk membantu Helena. Pertama, dia tidak terbiasa. Dan kedua, meskipun Helena menyukainya, dia terlalu licik. Orang seperti ini tidak cocok untuk kontak yang terlalu banyak. Ketika 20 Rolls-Royce masuk ke area rumah keluarga Wade, Yeremia memimpin semua anggota keluarga Wade untuk menyambut Charlie secara langsung. Di tengah keramaian, Helena sudah berganti pakaian yang sangat formal, dan memakai riasan yang sangat bagus. Sama sekali tidak terlihat dia baru saja melewati pintu neraka. Saat ini, Yeremia sangat bersemangat. Yeremia memiliki banyak harapan untuk Charlie. Bukan hanya karena kekuatan Charlie yang tidak dapat diprediksi, tetapi juga karena aura destruktif yang ditimbulkan Charlie terhadap keluarga Schultz dan di Timur Tengah. Itu karena Charlie telah menguasai misteri menghidupkan kembali orang dan kembali ke masa muda. Mengesampingkan fakta bahwa Helena menggigit cucunya untuk menyelamatkan hidupnya, itu terjadi lebih dari setengah jam yang lalu. Selama periode waktu ini, seluruh masyarakat kelas atas di East Cliff masih mencoba mencari tahu bagaimana Yule berubah dari seorang pasien yang bernafas dengan kanker stadium pankreas lanjut bisa sembuh, dan bahkan terlihat 20 tahun lebih muda. Sayang sekali Yule menutup mulutnya dan tidak bersedia mengatakan apapun dengan jelas kepada dunia luar. Bahkan dia tidak mengungkapkan apapun pada teman-teman yang baik. Yang lain tidak tahu insentif. Tapi Yeremia tahu. Dia tahu bahwa Charlie melakukan semua ini. Karena Charlie pernah memberi tahu Charmaine. Hanya untuk poin ini, Yeremia rela berbaring di hadapan Charlie. Jika berlutut dapat ditukar dengan umur panjang 20 tahun, itu hanyalah kesepakatan paling hemat biaya yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Namun, kecuali Charmaine, tidak ada seorang pun di keluarga Wade yang mengerti apa yang dilakukan lelaki tua itu. Tidak apa-apa membiarkan Charlie kembali. Lagi pula, dia adalah kerabat langsung keluarga Wade. Tetapi lelaki tua itu secara pribadi mengajak semua paman, bibi, saudara laki-laki dan perempuan Charlie, untuk menyapa Charlie di gerbang. Penghinaan diri semacam ini membuat orang-orang ini tidak dapat menerima. Namun, Yeremia tidak mengatakan apapun, dan tidak membiarkan mereka mengatakan apapun. Ketika orang lain melihat dirinya keluar, mereka hanya bisa mengikuti dengan patuh. Segera, kendaraan Charlie berhenti di depan rumah keluarga Wade. Melalui jendela mobil, Charlie mengamati Yeremia dan keluarga Wade yang berada di dua baris di belakangnya, merasakan banyak emosi di hatinya. Saat itu, orang tuanya meninggalkan East Cliff dengan marah. Tidak ada keluarga Wade yang melihat ayahnya pergi. 20 tahun kemudian, dirinya kembali. Keluarga Wade, di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, semuanya keluar untuk menyambutnya. Betapa ironisnya perbandingan keduanya. Saat ini, Charlie sedang duduk di dalam mobil dan tidak berniat keluar dari mobil. Bab 3310. Stephen sudah keluar dari mobil di depan, berjalan cepat ke pintu mobil tempat Charlie berada, berinisiatif membuka pintu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Charlie, kami di sini." Charlie sedikit mengangguk. Dia masih belum keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, tetapi berkata kepada Queen di dalam mobil, "Putri, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu baru saja memberiku perjalanan istimewa." Queen manis tersenyum. "Kakak Charlie, mengapa kamu bertanya sopan padaku?" Charlie mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu aku akan turun dulu. Kamu tidak perlu menjemputku nanti malam. Setelah selesai, aku akan meminta Stephen mengantarku." "Oke," Queen menjawab. "Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah." Charlie menjawab lalu keluar dari Rolls-Royce. Pada saat ini, Felix hampir mati karena marah. Dia menyuarakan suaranya dan mengeluh kepada ayahnya. "Clayton, aku tidak tahu bagaimana Charlie begitu sombong. Kakek mengajak kita keluar untuk menyambutnya secara langsung. Dan dia tidak terburu-buru keluar dari mobil. Dia masih harus menunggu Tuan Thompson membuka pintu untuknya. Dia terlalu pandai pamer." Clayton menyorotnya.
dan berteriak dengan suara rendah, "Tutup mulutmu. Apakah kamu tidak tahu kata-kata itu keluar dari mulutmu?" Felix hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal. Meski masih penuh dengan ketidakpuasan, dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak ketidakpuasan. Charlie keluar dari mobil, dan bukannya langsung menyapa keluarga Wade. Dia berdiri di luar mobil, berbalik dan melambai kepada Queen yang ada di dalam mobil. Lalu berbalik setelah melihat Rolls-Royce yang ditunggangi Queen pergi. Sebagian besar anggota keluarga Wade tidak puas dengan penampilan Charlie. Namun Yeremia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia melangkah maju untuk memegang tangan Charlie dengan sangat bersemangat, dan berkata sambil terisak, "Charlie, kamu telah pergi dari rumah begitu lama, dan akhirnya kembali. Ya, Tuhan membantu keluarga Wade. Sekarang saya masih hidup untuk melihat kamu kembali ke keluarga Wade. Saya akan mati tanpa penyesalan." Charlie tahu bahwa kata-kata orang tua itu tidak bisa diandalkan. Namun, Charlie tidak menyangkal wajahnya, dan berkata dengan sopan, "Kakek, setelah bertahun-tahun, aku membuatmu khawatir." Yeremia berkata dengan emosi, "Tidak apa-apa, senang kamu bisa kembali." Senang bisa kembali. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru meraih tangan Charlie, menghadap keluarga Wade di belakangnya, dan berkata dengan antusias, "Ayo, Charlie, kamu sudah terlalu lama jauh dari rumah, dan kamu mungkin tidak mengingat banyak orang. Kakek akan memperkenalkanmu." Pada saat ini, Charlie melihat Helena di tengah kerumunan sedang menatapnya tanpa mengedipkan mata. Charlie dan permulaannya terjadi sebentar. Melihat matanya penuh rasa terima kasih dan permohonan. Charlie pura-pura tidak melihatnya, dan segera berbalik untuk melihat pamannya, Clayton. Karena, orang pertama yang akan memperkenalkan lelaki tua itu kepada Charlie adalah putra sulungnya, paman Charlie, Clayton. Meskipun Charlie dan Clayton tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun, namun, penampilan orang parubaya tidak banyak berubah. Dia dapat mengenali secara sekilas. Yeremia menunjuk ke Clayton dan berkata kepada Charlie, "Charlie, ini pamanmu. Apakah kamu ingat?" Ingat, Charlie mengangguk. Juga karena etiket, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Halo, paman, lama tidak bertemu." Meskipun Clayton tidak senang dengan Charlie, tapi pekerjaannya masih ada. Dia menghela nafas dan berkata, "Charlie, paman sangat senang kamu bisa kembali. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak tahu berapa banyak kami mengirimkanmu." Charlie mengangguk dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, paman." Clayton tersenyum munafik dan berkata, "Charlie, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Eastcliff?" "Nanti, aku akan meminta Felix untuk membawamu berkeliling Eastcliff." Banyak orang ingin bertanya pada Charlie apa yang dikatakan Clayton. Mereka semua ingin tahu apa rencana Charlie untuk mengunjungi ini. Akankah dia segera kembali ke Aurus Hill setelah datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur? Atau dia tidak akan langsung kembali? Terutama Clayton. Dia tahu bahwa lelaki tua itu semakin tua dan akan segera menyerahkan kekuasaan. Dan dirinya akan menjadi patriark berikutnya. Dan Felix akan menjadi calon patriark berikutnya. Namun, membunuh kembali Charlie saat ini pasti akan mempengaruhi arah perkembangan di masa depan. Oleh karena itu, dia harus mengetahui niat Charlie terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Charlie gagal memahami arti kata-kata Clayton? Charlie berkata dengan sedikit senyum, "Paman, saya kembali untuk mengenali leluhur saya dan kembali ke klan saya. Setelah mengenali leluhur saya dan kembali ke klan saya akan menjadi anggota keluarga Wade lagi. Jadi untuk pertanyaan sudah berapa lama, seharusnya kamu sudah memikirkan penjelasannya." Setelah itu, Charlie tertawa. "Bahkan saya akan meminta kakek untuk menyiapkan kamar untuk saya. Karena saya pasti akan sering kembali." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.